Temukannya bahwa penjajahan harus dihapuskan. Jelas ya? Bayangkan kalau misalnya dengan kata-kata ini lalu Israel mengatakan, oh itu Indonesia berbahaya tuh, ingin menghapus kita. Muncullah orang-orang seperti narasumber satu ini, oh berarti Israel punya hak untuk menyerang Indonesia, karena Indonesia juga berpotensi untuk menghilangkan kami dari bumi ini. Pak Monik, silakan. Ya, saya disuruh direhabilitasi mental karena saya mendukung Israel. Negara kita punya namanya BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Orang-orang yang setuju pada terorisme itu harus dideradikalisasi. Orang-orang yang mendukung terorisme itu seperti apa? Mas Hussein inilah. Maaf saya katakan demikian, karena Hamas dikategorikan sebagai kelompok teror. Oleh siapa? Indonesia? Oh, pemerintah siapa? Pemerintah siapa? Saya tidak, pemerintah siapa? saya tidak boleh potong. Jangan kan? berdus, jangan berbohong, jangan. Hamas Ini kita acara mengedukasi. Hamas Indonesia nggak pernah menyebut. Kalau antum ini bahasa Amerika. Pembukaan. Label teroris ini keluar dari Amerika. Mbak orang Amerika. Telah menetapkan. Mbak orang Amerika, bukan? Maaf, tadi saya nggak potong loh. Ya enggak, jangan memudai masyarakat. Siapa yang bilang Hamas teroris sebut? Indonesia menyebut itu. Apa punya pemerintah sendiri? Buktinya 7 Oktober Bukan bukti, 2023. saya minta label. Hamas masuk ke Israel, menyandra 251 orang. Membunuh 1.200 orang. Sampai hari ini. Berapa orang yang disandra? Masih ada 50 orang. Kalau mau perang berhenti seperti yang diharapkan oleh kita di Indonesia, maka bebaskan Sandra sekarang juga. Susan, silakan. Ya. Sandra harus dibebaskan karena pada saat terjadi 7 Oktober 2023, Saya Mbak, ya? Israel dan Jawab Hamas saya. dalam kondisi gencatan senjata, tidak sedang ada konflik. Walaupun tiap malam Orang ya. Indonesia tidak boleh dicuci otaknya, diindoktrinasi dengan kebencian terhadap Israel. Oke. Ini berbahaya. Kita tidak mendukung salah satu negara. Kita mengakui two-state solution. Dua negara. Israel kan Kita Indonesia siapa? tidak mengakui Israel Kita sebagai siapa negara kan, mengaku? Mbak? Kita siapa Kata mengaku? siapa? Indonesia tidak mengakui Israel. Ada hubungan dagang. Tidak ada kedutaan Israel di Indonesia. Silakan. Tidak ada. Indonesia. Paspor biru Ada tidak hubungan pernah bisa dagang. digunakan ke Taiwan dan Israel. Pak, boleh Simpel itu, Pak. ceritakan? PNS kalau pakai paspor biru nggak boleh ke sana. Paspor hijau terserah. Saya Ada hubungan ingin dagang mengutip, antara saya ingin Israel mengutip. dengan Indonesia. Saya ingin Ekspor mengutip. impor dilakukan. Saya ingin mengutip Resmi pernyataan dengan ada data pernyataannya BPS Bung per Rocky tahun. Gerung yang mengatakan cara untuk mengapresiasi badut adalah dengan tepuk tangan semuanya. Nah, itu aja sederhana. Dan saya punya pesan dari sahabat saya Rizal Amar untuk Mbak-mbak ini, sudahlah. Israel sudah kehabisan uang. Kalau mau menjilat yang lain, jangan Israel. Ya, silakan. Saya jilat ada di negara lain. sini untuk Ya, silakan. bicara Mbak. tentang Iran. Iran adalah pendana dari Hamas. Makanya antek-antek Hamas akan kebakaran jenggot. Sorry to say, memang begitu faktanya. Hamas yang mendanai 7 Oktober. Hamas mendanai Hezbollah di Lebanon. Hamas menopang, Iran menopang Hamas. Slip-on. Boleh Iran menopang Oke. Hamas di Gaza. Iran menopang Hezbollah di Lebanon. Iran menopang Houthi di Yaman. Ketika Mas Google Anto, silakan. jadi menteri propaganda Nazi, salah satu diktumnya adalah sesuatu kebohongan jika diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Yes. Dan Makanya ada retorika fakta Israel. 7 retorika Makanya ada 20 fakta bulan konflik Israel. ini adalah menutupi bahwa konflik Israel Palestina sudah punya berlangsung yang namanya sejak IDF. IDF ketika selalu punya pemenang- juru bicara. Israel punya juru bicara, IDF punya juru bicara dalam bahasa Arab, dalam bahasa Parsi, Oh, itu dalam bahasa tidak Inggris. bagian dari ini pertama Dan bahwa mereka di sini semua mendokumentasikan setiap serangan di Gaza. Oke, Mbak Monik stop dulu. Mas Anto silakan. Oke, pertama yang perlu dibahas adalah konflik Israel Palestina tidak berlangsung sejak 2 tahun lalu. Sudah berlangsung sejak Israel berdiri. Dan gini, Mas. Karena bentar, saya lanjutin ya. Dan Israel karena sebentar, berdiri tahun berapa? karena secara Sebentar, Pak. ontologis kehadiran Israel ini syarat dengan persepsi ancaman baik dari Israel dan negara sekitarnya. Dan Oke. ini tidak pernah diselesaikan. Dan ketika kemudian Israel menganggap Palestina ini tidak pernah merdeka, bayangkan Gaza itu adalah sebuah wilayah Palestina yang semestinya berdaulat, tetapi bagaimana warga Palestina ini diperlakukan? Kita bisa kemudian melihat apa yang terjadi ini adalah bentuk retaliasi yang secara kemanusiaan akan sangat-sangat terjadi, mudah terjadi. Sehingga jika disederhanakan tentang jumlah sandera ketika ini, justru saya sangat miris ketika angka-angka itu dipamerkan, tapi kita tidak. Ya, teman-teman, terjadi lagi perdebatan antara pro Iran dan pro Israel, teman-teman. Nah, kali ini dalam video yang barusan kita saksikan terlihat bahwa pembela Iran dan juga pembela Israel sama-sama mengadu argumen. Nah, di mana tadi sempat terlihat seorang ibu-ibu yang di mana seorang
ahli juga dalam mengatakan bahwa Israel itu kenapa bisa menyerang karena ini dan begitu. Nah, teman-teman, di sisi lain juga kita bisa melihat bahwa hal yang mereka lakukan atau yang dilakukan Israel itu dampak dari permasalahan atau konflik antar Iran. Nah, sebenarnya teman-teman bukan sekali ini saja, peperangan antar kedua negara ini sebenarnya sudah sering terjadi di tahun-tahun lalu. Bahkan ada yang mengatakan tidak akan pernah bisa berhenti ketika perang ini sudah dimulai. Tetapi kemarin ada sempat berhenti, tetapi itu hanya meredam sementara. Dan kini tahun ini atau di tahun 2026 ini teman-teman kembali menghebohkan dunia, peperangan antar kedua negara. Bahkan efeknya di Indonesia pun ya sangat luar biasa sekali, kenaikan BBM melonjak di mana-mana. Nah, teman-teman, karena di sini sudah ada beberapa tanggapan, mari kita baca dan coba kita telah bersama, teman-teman. Militer Denmark siaga tinggi, ancam perang dan tembak pasukan AS jika Trump invasi Greenland. AS sedang berupaya merebut Greenland dengan kekerasan dan kekuatan militernya. Sementara militer Denmark memiliki aturan atau doktrin soal tembak dulu bertanya belakangan. Nah, teman-teman, luar biasa sekali pernyataan di sini. Ya, istilahnya bunuh dulu, nanti hukum berlaku belakangan. Luar biasa sekali teman-teman ya, ancaman yang seperti begitu. Memang pernyataan ini bukan dibuat Denmark, namun doktrin tersebut berdasarkan aturan pada tahun 1952. Dalam aturan tersebut mengharuskan tentara menyerang lawan segera mungkin tanpa menunggu perintah. Bahkan dalam aturan tahun 1952, tentara Denmark kasus menyerang dengan senjata menyala jika terjadi invasi. Meski begitu, Kementerian Pertahanan Denmark menegaskan bahwa doktrin tersebut masih berlaku hingga saat ini. Hal itu disampaikan Kementerian Pertahanan Denmark saat dimintai konfirmasi pada hari Rabu di tanggal 7 tahun 2026 ini. Aturan ini kembali menjadi sorotan dan dipublikasikan oleh media Denmark. Dalam laporannya, media di Denmark menyoroti soal pasukan yang sedang harus segera memulai pertempuran tanpa menunggu atau mencari perintah. Bahkan hal itu tetap harus dilakukan jika komandan yang bersangkutan tidak mengetahui deklarasi perang atau keadaan perang. Deklarasi itu sebelumnya Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengambil alih Greenland melalui cara apapun. Nah, teman-teman, luar biasa sekali di sini ancaman yang istilahnya Donald Trump mengancam dan juga mengambil alih wilayah yang menjadi daripada bagiannya, teman-teman. Trump menyebut AS membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional. Nah, teman-teman, luar biasa sekali ancaman-ancaman yang sudah mereka lontarkan ketika keinginan mereka untuk menguasai salah satu wilayah tersebut yang istilahnya sudah mereka yakini bahwa itu menjadi bagian mereka, maka mereka melakukan hal-hal yang sangat luar biasa sekali dengan menyerang tanpa bisa diketahui. Kalaupun kemarin Iran sudah menerobos pertahanan mereka, bahkan mereka tidak patah semangat, bahkan mereka selalu mencari cara juga untuk menghabisi daripada lawan-lawannya. Menlu AS prediksi perang Iran bakal selesai paling lama 4 pekan lagi usai Trump ingin invasi darat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat atau AS Marco Rubio memprediksi perang dengan Iran akan selesai dalam hitungan pekan. Prediksi itu disampaikan Rubio setelah Presiden AS Donald Trump menyampaikan keinginannya untuk melakukan invasi dalam darat terhadap Iran. Rubio menegaskan bahwa AS tidak menginginkan adanya konflik yang berlarut di Timur Tengah. Pernyataan itu disampaikan Rubio dalam diskusi tertutup dengan Menteri Luar Negeri G7 di Prancis.
Rubio memprediksi bahwa perang dengan Iran akan berlangsung selama 2 hingga 4 minggu ke depan. Kabar mengenai prediksi Rubio itu disampaikan oleh sumber yang terlibat dalam pertemuan tersebut, sebagaimana dilansir dari Wall Street Journal pada hari Sabtu tahun 2026. Adapun sebelumnya, Trump menyatakan ingin mengirimkan 10.000 tentara angkatan darat tambahan dan kendaraan lapis baja ke Timur Tengah. Pasukan itu bakal bergabung dengan 5.000 personel dari Divisi Lintas Udara ke-82 yang telah lebih dahulu diperintahkan ke wilayah itu. Meski ada mobilitas besar-besaran, Rubio yakin AS bisa mencapai target militer di Iran tanpa harus melakukan invasi darat. Teman-teman, luar biasa sekali target-target mereka untuk mengancam dan mengambil daripada bagian mereka, teman-teman. Strategi tekanan maksimum AS gagal. Pendapatan minyak Iran tembus 139 juta dolar per hari. Wow, teman-teman, luar biasa sekali. Strategi Amerika Serikat atau AS untuk melumpuhkan energi Iran dinilai gagal total. Pasalnya, Teheran tersebut mengantongi pendapatan fantastis dari sektor minyak meski digempur serangan AS Israel selama hampir sebulan. Nah, teman-teman, mudah-mudahan konflik antara kedua negara ini dapat cepat terselesaikan dan bisa berdamai kembali seperti dulu. Nah, teman-teman, demikian saja dulu pembahasan kita, dan jangan lupa dong terus karena ini masih ada lagi episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.